Cerita dimulai dengan memperlihatkan kereta kuda yang tiba-tiba diserang monster. Untung saja seorang pemuda langsung datang membantu. Pemuda itu bernama Tatsumi. Tatsumi dengan mudahnya membasmi monster tersebut. Setelah berhasil diselamatkan, orang yang diselamatkan itu menduga Tatsumi akan pergi ke ibu kota untuk mencari pekerjaan. Para pemuda yang diselamatkan itu memperingati Tatsumi jika ia harus berhati-hati dengan para manusia di sana. Karena orang-orang di ibu kota terutama pemerintahannya sekarang dipenuhi oleh manusia yang korupsi dan suka menyiksa rakyat biasa. Singkat cerita, Tatsumi sudah berada di ibu kota sendirian dan terpisah dengan kedua temannya. Karena di perjalanan ia bersama temannya Ieyasu dan Sayo, namun mereka terpisah karena ada perampok yang menyerangnya. Baru saja sampai di kota, Tatsumi langsung ditipu oleh seorang cewek bernama Leona. Setelah Tatsumi habis ditipu, ia tidak punya apa-apa lagi. Baru aja mau tidur di jalan karena habis ditipu, seseorang tiba-tiba ingin menolongnya. Ia adalah seorang cewek bernama Arya. Setelah berkenalan di kediaman Arya dan menceritakan bagaimana Tatsumi bisa berada di sana, ia diterima dengan baik dan ingin dibantu untuk dicarikan pekerjaan. Namun perlu diingat, jika Arya dikenal karena kepribadiannya yang menipu, di mana dia menampilkan citra yang baik hati untuk menyembunyikan sifatnya yang kejam dan sadis. Singkat cerita, pada malam harinya, kelompok Night Raid muncul untuk dan menargetkan Arya. Night Raid adalah kelompok pembunuh yang menargetkan bangsawan atau seseorang yang ada di ibu kota yang mempunyai keterlibatan terhadap kejahatan seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pada saat penyerangan itu, Tatsumi memprioritaskan untuk melindungi Arya. Ia berusaha untuk melindungi Arya dengan keterampilan yang dia miliki. Karena ia menghalangi seorang anggota Night Raid bernama Akame yang berusaha membunuh Arya, ia sempat beradu pedang dengannya. Namun untung saja Leona ternyata adalah anggota dari Night Raid yang sempat menipu Tatsumi datang menghentikan Akame. Ia memperlihatkan kebusukan dan kejahatan Arya yang ternyata suka menyiksa orang pedesaan seperti Tatsumi. Dan salah satu korban yang disiksa oleh Arya adalah Ieyasu dan Sayo. Untuk Sayo sendiri disiksa terus-menerus sampai ia meninggal. Dan Ieyasu diberi racun yang terus menyiksanya sampai akhir hayatnya. Karena udah muak dan kesal dengan tindakan Arya, Tatsumi sendiri yang langsung membunuh Arya dengan pedangnya. Sekaligus di waktu itu Tatsumi dibawa oleh Leona ke markas Night Raid. Walaupun pada saat itu Tatsumi belum memutuskan untuk bergabung. Sesampai di sana kita diperkenalkan dengan anggota Night Raid. Yang pertama adalah Shele. Yang kedua yang berambut pink ini adalah Mine. Lalu ada seorang pria yang sedang latihan ini adalah Bulat, seorang yang ada di balik zirah itu. Lalu selanjutnya pria yang cabul ini adalah Labok. Dan yang terlihat kuat ini adalah Akame. Akame sejak masih anak-anak sudah dibawa oleh prajurit kerajaan dan adiknya bersama dengan anak-anak lainnya dipaksa untuk masuk ke dalam pelatihan pembunuh dan dilatih untuk membunuh. Akame bertahan dari eksperimen pelatihan mengerikan itu dan ditugaskan menjadi pembunuh sesuai dengan perintah dari ibu kota. Seiring berjalannya waktu, Akame mulai mengetahui sisi gelap dari ibu kota dan memutuskan untuk membangkang dan bergabung dengan pasukan revolusi. Lalu yang terakhir adalah bos mereka yaitu Najenda. Tatsumi langsung menceritakan tentang asal-usulnya, sekaligus Najenda juga memberitahu tentang asal-usul Bulat yang awalnya adalah prajurit kerajaan yang diakui kehebatannya. Namun karena mengetahui kebusukan pemerintahan kerajaan, ia memutuskan untuk bergabung Night Raid. Di sini juga dijelaskan jika jauh dari selatan kerajaan kota terdapat markas pasukan revolusi yang anti banget sama kerajaan. Namun karena markas revolusi ini jauh dari kerajaan, akhirnya lahirlah Night Raid yang merupakan sebuah kelompok yang bertugas untuk mengumpulkan informasi dan membunuh orang-orang yang jahat dari dalam kerajaan. Tujuan Night Raid di sini benar-benar ingin menyelesaikan masalah korupsi dan kebusukan kerajaan sampai ke akar-akarnya. Dan sumber korupsinya ada di Perdana Menteri kerajaan itu sendiri. Setelah mendengar semua itu, Tatsumi memutuskan bergabung ke dalam Night Raid dengan tujuan menyelamatkan desanya. Setelah bergabung, Akame lah yang ditugaskan untuk melatih Tatsumi. Setelah membuat masakan karena ngikut Akame karena Akame tugasnya mengurusi bagian makanan atau memasak, Leona mendapatkan informasi jika target kali ini adalah Ogre dari polisi kerajaan dan Gamal adalah seorang pedagang minyak. Menurut informasi yang didapat, Gamal selaku pedagang minyak sering menyuap Ogre dalam jumlah besar. Jadi setiap Gamal melakukan kejahatan, Ogre akan menyusun rencana dan menjebak orang lain yang tidak bersalah untuk dijadikan kambing hitamnya. Setelah target dinyatakan bersalah, Tatsumi ditugaskan untuk membunuh Ogre dari polisi kerajaan. Sementara Leone dan Akame ditugaskan untuk mengatasi Gamal. Singkat cerita, Akame dan Leone berhasil membunuh Gamal. Sementara di tempat Tatsumi, walaupun Ogre memberikan perlawanan, ia berhasil mengalahkannya dengan cara menjebaknya ke tempat sepi, lalu menghabisinya. Saat bertarung dengan Ogre, Tatsumi mendengar ocehan Ogre yang suka menjebak orang lain untuk kepentingan pribadinya. Mendengar hal itu, Tatsumi bertekad untuk membasmi semua sampah seperti Ogre ini. Setelah pertarungan itu, Akame khawatir dan memeriksa keadaan Tatsumi. Dan untung saja tidak ada luka di badannya Tatsumi. Tatsumi terkejut dan gak nyangka ternyata Akame sangat perhatian dan ternyata selama ini Tatsumi salah paham terhadap Akame.
Untuk pelatihan selanjutnya, Tatsumi akan berlatih dengan Mine, si gadis cerewet. Selang beberapa waktu, beberapa penyusup datang untuk memburu Night Raid. Namun tentu saja anggota Night Raid tidak tinggal diam. Akame sendiri berhadapan dengan beberapa penyusup, namun dengan sekali tebasan doang, beberapa penyusup itu langsung kalah dengan mudahnya. Di sisi lain, salah satu penyusup kabur dan membawa informasi markas Night Raid ke ibu kota. Namun untung saja Mine langsung menembaknya tepat waktu menggunakan senjata kerajaan. Di lain tempat, Labok berhasil menangkap satu musuh dan membunuhnya menggunakan benangnya. Sementara Bulat memakai senjata kerajaannya untuk melawan beberapa penyusup, melihat itu Tatsumi benar-benar kagum akan kehebatan Night Raid. Selang beberapa waktu Tatsumi mengikuti Mine karena sekarang atas perintah Najenda, Mine lah yang harus melatih Tatsumi. Dengan nada cerewet, Mine menganggap Tatsumi sebagai pembantunya dan mengajaknya untuk melihat-lihat di sekitar kota. Di tengah perjalanan, Mine dan Tatsumi menyadari jika kebanyakan orang berwajah murung akibat dari pengaruh politik dan ekonomi mereka. Di tengah perjalanan juga terdapat penindasan terhadap pengungsi dari luar kota, menggambarkan betapa hancurnya pemerintahan yang ada di kota itu. Terungkap juga jika alasan Tatsumi dan Mine bisa berkeliaran di kota dan tidak diburu karena mereka belum diketahui wajahnya, sedangkan Bulat, Najenda, Akame, dan Shelly sudah diketahui. Itulah mengapa jika ada misi untuk berkeliaran di ibu kota, yang bisa melakukannya hanya anggota Night Raid yang belum diketahui wajahnya. Setelah Mine dan Tatsumi berkeliling kota, diperlihatkan beberapa orang yang sedang dihukum tanpa belas kasihan sedikit pun. Ini semua ulah Perdana Menteri yang sangat korup dan suka memanipulasi sang raja yang masih anak-anak. Sang raja benar-benar mengikuti perkataan Perdana Menterinya yang korup itu, tanpa mempedulikan rakyatnya. Menganggap jika semua yang dikatakan Perdana Menteri itu benar. Bahkan sang raja dengan mudahnya menghukum salah satu menterinya yang tidak bersalah dengan hukuman mati dengan cara dipotong seperti hewan, memperlihatkan kegilaan dan ketidakadilan pemerintahan sang raja. Sesampainya Tatsumi di markas, seluruh anggota Night Raid diberi misi oleh Najenda. Target mereka kali ini adalah warga lokal yang mempunyai hubungan dengan Perdana Menteri. Ia menggunakan nama Perdana Menteri untuk menculik wanita dan menyiksa mereka sampai mati. Dan penjaganya juga mendapatkan hadiah karena menuruti kemauannya. Di sini juga dijelaskan tentang senjata Mine, yaitu Pumpkin. Kekuatannya adalah di mana semakin terdesak penggunanya, maka semakin kuat pula kekuatan dari senjata tersebut. Mine langsung membidik ke arah kemunculan target mereka, sambil dijaga oleh Tatsumi. Walaupun di sampingnya ada orang yang bukan targetnya, dengan skill menembak Mine yang hebat, membuat tembakannya tepat mendarat di kepala targetnya. Tentu saja penjaganya tidak tinggal diam, penjaganya langsung memburu dan mencari sumber dari penembakan tersebut. Karena takut jika ia tidak menemukannya, maka ia akan dibunuh. Dikatakan setiap penjaganya adalah ahli bela diri Koukenji. Dikatakan ini adalah seni bela diri terkuat yang ada di kerajaan. Di saat Tatsumi dan Mine menuju ke titik kumpul anggota Night Raid, Mine menceritakan masa lalunya kepada Tatsumi. Mine berasal dari perbatasan di wilayah barat. Di wilayah itu, Mine adalah anak blasteran. Blasteran adalah anak hasil perkawinan dari dua ras yang berbeda. Karena hal itu, Mine mengalami diskriminasi dan tidak ada siapapun yang menerimanya di wilayah itu. Sementara pasukan revolusi yang berada di wilayah barat menganggap Mine sebagai temannya. Itulah alasan sebenarnya mengapa Mine bergabung dengan Night Raid. Ditambah tujuan Mine ingin menghapus diskriminasi yang terjadi di tempat tinggalnya. Di tempat lain, Akame dan yang lainnya berhasil mengalahkan 4 penjaga. Namun Akame sadar jika seharusnya ada 5 penjaga, dan ia langsung tahu jika satu penjaganya lagi ada di sekitar Tatsumi dan Mine. Kembali ke Tatsumi dan Mine, mereka berdua sampai ke titik kumpul anggota Night Raid. Namun tiba-tiba satu penjaga datang menyerangnya. Untung saja Tatsumi sempat menyelamatkan Mine dari serangan penjaga itu. Dengan cepat penjaga itu menyerang Mine, namun untung saja Tatsumi datang menghadangnya dan membuat penjaga itu nggak bisa bergerak. Tatsumi mempercayakan Mine untuk mengeksekusinya. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Mine langsung menembak penjaga itu. Alhasil penjaga itu terkena tembakan yang membuatnya kehilangan nyawa. Keesokan harinya setibanya di markas, setelah Tatsumi berlatih dengan Bulat, mereka mendapatkan misi baru di mana targetnya ialah seorang tukang jagal yang sudah membunuh banyak orang tanpa pandang bulu. Ia dikenal sebagai Zhang si penjagal. Awalnya dia adalah tukang jagal di penjara terbesar di ibu kota. Jadi setiap harinya, Zhang mengeksekusi banyak orang hingga membuatnya ketagihan dan sudah menjadi kebiasaannya. Menurut informasi yang diketahui, Zhang memiliki senjata kerajaan tapi jenis senjata kerajaan itu belum diketahui seperti apa. Tatsumi bertanya, apa senjata kerajaan itu, dan diberitahu oleh Najenda, jika dulu seorang kaisar kerajaan memikirkan cara untuk melindungi kerajaannya. Ia berpikir jika dirinya akan mati, ia tidak bisa melindungi kerajaannya lagi. Namun ia terpikirkan jika senjata dan baju zirah dapat diwariskan untuk melindungi kerajaan, sehingga sang raja menyuruh seluruh bawahannya untuk membuat senjata dan zirah dengan ilmu pengetahuan yang terbaik. Senjata kerajaan dibuat dengan bahan-bahan yang sulit didapat dan sangat langka. Hasilnya menciptakan 40 senjata kerajaan yang tidak bisa dibuat lagi.
Senjata kerajaan sangatlah kuat sampai-sampai ada senjata kerajaan yang setara dengan 1000 pasukan. Namun saat terjadi perang saudara yang berlangsung 500 tahun lalu, setengah dari senjata itu menghilang dan tersebar di setiap penjuru. Seperti contohnya pedang Akame yang merupakan senjata kerajaan bernama Murasame. Senjata itu memiliki racun yang sangat mematikan, sekali tergores saja kamu dipastikan akan mati. Dan ada senjata kerajaan milik Leone bernama Lionel. Saat senjata itu digunakan, penggunanya akan memperoleh kekuatan setara dengan binatang buas. Kekuatan dan indranya diperkuat dan mampu melacak musuh. Lalu ada senjata kerajaan milik Mine bernama Pumpkin. Senjata kerajaan ini mampu menembakkan gelombang kejut, di mana setiap penggunanya terdesak, maka semakin kuat senjata itu. Lalu ada senjata milik Bulat. Senjata kerajaan itu memiliki pertahanan yang sangat sulit untuk ditembus, dan pasifnya bisa membuat penggunanya tak terlihat dengan berkamuflase di benda sekitarnya. Namun senjata ini tidak bisa digunakan oleh orang biasa. Lalu ada senjatanya Lobok bernama Crosstail. Senjata ini terdiri dari benang kuat. Benang itu dapat disebarkan dan memiliki kemampuan mengikat dan memutuskan sesuatu. Lalu ada senjata milik Shele, yaitu Extase. Senjata yang mirip gunting ini memiliki kemampuan untuk memotong apapun di dunia ini. Karena ketebalan senjatanya, ini juga bisa dijadikan pertahanan. Karena senjata kerajaan ini sangat kuat, ketika masing-masing pengguna senjata ini bertarung dengan pengguna senjata kerajaan lain, maka dipastikan salah satunya akan mati. Pada malam harinya, Tatsumi dan yang lainnya ditugaskan di distrik untuk mencari keberadaan Zhang. Namun tanpa disadari, Zhang ternyata memperhatikan di bangunan yang tinggi dan tahu jika dirinya sedang diburu. Ia mulai memperhatikan Tatsumi dan berencana untuk mengincarnya terlebih dahulu. Kembali ke Tatsumi, saat Tatsumi buang air kecil, ia tiba-tiba melihat temannya Sayo yang sudah lama mati. Akame yang menyadari ada hal yang aneh, langsung mencari Tatsumi. Di sisi lain, Tatsumi yang mengejar Sayo akhirnya sampai dan melihat Sayo yang masih hidup. Tatsumi sangat senang melihat teman baiknya yang masih hidup dan memeluknya. Namun tiba-tiba orang yang dipeluk Tatsumi adalah Zhang si penjagal. Zhang menggunakan senjata kerajaan untuk menipu Tatsumi. Senjata kerajaan Zhang memiliki kemampuan untuk melihat tembus pandang dan membaca pikiran lawannya. Tanpa pikir panjang, Tatsumi langsung menyerangnya. Namun serangan biasa tentu tidak akan mengenai Zhang. Beberapa serangan diluncurkan oleh Tatsumi, namun Zhang dapat membaca serangan itu berkat senjata kerajaannya. Namun Tatsumi tetap melawannya walaupun ia tahu jika Zhang adalah lawan yang lebih kuat darinya. Pada saat melakukan serangan, Tatsumi mendapatkan beberapa luka yang lumayan, dan ia berniat untuk meluncurkan serangan terakhirnya. Saat diluncurkan, serangan Tatsumi menggores pipi si Zhang. Namun Zhang juga mengincar leher Tatsumi. Untung saja serangan itu meleset dan hanya mengenai punggung Tatsumi. Di tengah pertarungan yang sengit itu, Akame datang membantu. Akame kagum kepada Tatsumi karena mentalnya yang kuat saat melawan Zhang. Keduanya lalu bertarung dengan sangat sengit. Mengetahui Zhang bisa membaca pikiran, Akame mencoba untuk mengosongkan pikirannya. Namun itu tidak berguna karena Zhang bisa membaca serangannya dengan kekuatan senjata kerajaan. Zhang mulai menggunakan senjata kerajaannya lagi dan membuat Akame berhalusinasi seolah-olah di depannya adalah adiknya sendiri yang ia sayangi. Akame sempat terdiam karena melihat orang yang berharga baginya. Namun baru saja Zhang menyerang, Akame tanpa ragu menebasnya dengan penglihatannya yang masih melihat adiknya di depannya. Zhang sangat kesal karena seharusnya ia melihat orang yang paling Akame sayang. Namun rasa sayang Akame ke adiknya sampai-sampai ia ingin membunuhnya. Lalu tanpa basa-basi langsung menyerang Zhang. Zhang yang sudah terpojok terus diserang oleh Akame hingga senjata kerajaan Zhang hancur bersama dengan kematian dirinya. Pada malam harinya, Leone membawa Tatsumi ke rumah yang dipenuhi wanita yang mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Target Tatsumi dan Leone kali ini adalah seorang pengedar narkoba. Mereka menggunakan wanita itu untuk kepentingan pribadinya dengan imbalan narkoba dan uang sebagai upahnya. Melihat hal itu, Leone dan Tatsumi sangat kesal dan langsung menyerang mereka. Para pengedar itu mulai menyerang Tatsumi dan Leone, sehingga terjadi pertarungan antara mereka. Para pengedar itu dengan mudah dikalahkan oleh Tatsumi dan Leone, dan saat bosnya tertangkap, bosnya mencoba bernegosiasi namun tentu saja itu tidak berguna. Leone langsung melancarkan serangannya yang kuat kepada bos pengedar tersebut. Setelah misi Tatsumi dan Leone berhasil, Tatsumi memikirkan nasib wanita yang menjadi korban pengedar itu. Walau Leone menjawab jika itu bukan tanggung jawab mereka, Leone tetap akan memberitahu dokter yang ada di kampungnya untuk membantu. Hal ini membuat Tatsumi tenang dan menganggap kalau Leone diam-diam juga peduli terhadap korban pengedar tersebut. Di tempat lain, Shele dan Mine juga berhasil menyelesaikan misinya. Namun saat ia dalam perjalanan pulang, mereka berdua tiba-tiba diserang polisi kerajaan yaitu Seryu. Seryu sangat bersemangat melihat Night Raid di depannya, mengingat tujuannya untuk balas dendam.
Pada saat Maine menyerangnya lebih dulu, serangan Maine dihadang oleh senjata kerajaan milik Seryu. Seryu memiliki senjata kerajaan berbentuk makhluk hidup. Walau sempat dilukai cukup parah oleh Shelley, senjata kerajaan itu bisa beregenerasi. Maine mengingatkan kepada Shelley, jika senjata kerajaan yang bertipe makhluk hidup memiliki inti tubuh yang jika dihancurkan, maka senjata tersebut akan berhenti beregenerasi. Senjata milik Seryu yang bernama Koro juga bisa memperkuat anggota tubuhnya untuk ia pakai menyerang lawannya. Maine sempat menembak dengan serangan kuat menggunakan pumpkinnya, namun Koro tetap beregenerasi. Melihat celah itu, Shelley menggunakan kekuatan pemantulan cahaya dari senjatanya untuk mendekati Seryu dan menyerangnya. Di saat Maine menyibukkan Koro, Shelley terus menyerang Seryu hingga mengenai kedua tangannya. Namun tanpa diduga, tangan yang sudah terpotong itu menyimpan senjata dan menembak Shelley. Untung saja Shelley dapat menangkisnya dan memojokkannya. Karena tidak punya pilihan lain, Seryu menggunakan serangan terakhirnya yang membuat Koro mengamuk dan meningkatkan kekuatan dan ketahanannya berkali-kali lipat. Koro berhasil menangkap Maine. Untung saja berhasil diselamatkan oleh Shelley. Namun karena hal itu Shelley mengabaikan Seryu dan membuat Seryu berhasil menembak Shelley menggunakan senjata rahasia yang berada di dalam mulutnya. Shelley tertembak tepat di hadapan Maine dan dimakan oleh Koro. Dan Maine sendiri terkepung oleh beberapa polisi kerajaan yang datang membantu Seryu. Dengan perjuangan terakhirnya, Shelley menggunakan teknik rahasia senjata kerajaan miliknya untuk menyilaukan polisi kerajaan tersebut. Shelley ingin berguna untuk terakhir kalinya dan menyuruh Maine untuk menggunakan kesempatan ini untuk kabur. Karena terpaksa dan tak mau menyia-nyiakan perjuangan Shelley, Maine memilih untuk kabur. Seluruh anggota Night Raid sangat bersedih sampai-sampai Tatsumi ingin balas dendam, namun keputusan itu dihentikan oleh bulat, mengingat mereka sejak awal masuk ke dalam kelompok Night Raid, mereka sudah siap mati kapan saja. Najenda memperingatkan jika kematian Shelley tidak sia-sia, seharusnya pemerintah sadar jika untuk mengalahkan mereka, diperlukan senjata kerajaan yang cukup kuat. Ini berarti untuk kedepannya pertarungan akan semakin sulit karena akan melibatkan pertarungan antar senjata kerajaan.